Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tong Sonic, suatu channel yang membahas. Jadi setiap yang saya bongkar nih, saya membahas. Jadi saya bikin motor Jupiter ya, saya bahas Jupiter. Saya bahas M-Making, saya bahas M-Making. Jadi setiap yang saya buat, saya bahas. Jadi saya berbagi pengalaman apa yang saya buat. Jadi di setiap video ini teman-teman mesti perhatikan. Jadi yang baik kalian ambil, yang nggak baik yang nggak perlu diambil. Jadi saya nggak lupa berterima kasih kepada teman-teman yang selalu dukung terus channel Tong Sonic. Semoga teman-teman nggak bosan-bosannya nonton video saya. Nah, jadi di bulan Desember ini sebenarnya ada suatu hari yang spesial. Jadi Desember ini pertama kali saya bikin video YouTube. Jadi ini video YouTube saya di Desember, kalau nggak salah saya bikin tanggal 26-an. Nah itu ibaratnya YouTube saya itu udah 1 tahun. Nah pengennya di 1 tahun YouTube ini pas banget subscriber saya tuh dapat 100.000 biar dapat silver button. Tapi kayaknya sih nggak mungkin ya, soalnya sekarang aja belum 90.000. Mungkin kayaknya Januari Februari baru 100.000. Tapi kita nggak tahu. Mungkin setelah saya bikin video ini booming, tiba-tiba langsung meroket subscribernya, kita nggak tahu. Karena semua bukan kehendak kita yang menentukan. Jadi teman-teman mohon doanya, semoga di bulan Desember ini hari spesial yang nggak 1 tahun YouTube Tong Sonic dapat 100 subscriber. Apa sih video kali ini yang akan kita bahas? Jadi saya akan bahas Jupiter Z. CC-nya 130. Nah ini klepnya standar. Per klepnya saya ganti adalah perek yang lain, dan sama tatakan kuku klepnya saya juga ganti. Terus sehernya saya pakai Kawasaki KZ ukuran 54. Kopling seperti video Jupiter yang saya bahas. Nah, apa aja sih yang kita rubah? Langsung kita bahas aja ya. Just pull me away. Secret fantasies of me. Will they ever see the light of day? I don't know where you are, but I will find you. Apa aja sih Jupiter yang dirubah ini? Pertama yang saya rubah itu saya pakai seher Kawasaki KZ ukuran 54. Nah kebetulan di Jupiter itu kita kalau pakai seher 54 nggak perlu ganti boring, tinggal holter. Nah kenapa kok video belakangan ini kok motornya nggak dipraktekin buka langsung. Jadi motornya ini baru banget diservis, udah keburu udah dipasang. Kalau bikin pas video dibuka lagi kan agak ribet. Juga kan situasinya lagi tidak memungkinkan, lagi banyak kerjaan. Jadi saya pada inti-intinya aja yang menjelaskan. Semoga teman-teman apa yang saya jelaskan bermanfaat. Nah terus di motor Jupiter ini saya pakai klep Honda Grand. Jadi saya beberapa kali motor ini dulu awal-awal saya pakai bawaan klep Jupiter, klepnya sering bengkok. Akhirnya saya putuskan bos klepnya itu saya bawa ke tukang bubut, saya lemer,
saya gedein jadi batang aja, jadi batang 5. Jadi klepnya saya pakai Honda Grand. Tatakan kuku klepnya saya pakai Mio. Per klepnya kalian bisa pakai aftermarket, serada tuh, ada Kawahara, ada merek-merek lain. Jadi pada intinya kelebihan dari motor ini, saya klepnya pakai batang 5 Honda Grand. Karena bawaan klep Jupiter, saya beberapa kali motornya klepnya bengkok terus. Nah, sama di head Jupiter yang tadi saya coba itu, ininya saya scrap klepnya, saya pendemin total. Kalau gapnya ini kalau diukur pakai Sigmat, gap ininya jadi 4 mili. Nah, terus kompresinya karena buat harian, tapi dia hariannya masih nggak terlalu harian banget sih, masih motornya jarang-jarang dipakai. Jadi ini sebenarnya motornya bukan motor road race juga, ini motor harian. Kompresinya saya kasih 12. Terus karburatornya pakai karburator PE. Apalagi perubahannya? Cam. Oh, CDI-nya ini saya pakai CDI Mio, tapi Mio yang lama. Karena kan kalau CDI bawaan Jupiter Z itu kan dia ada limit. Nah, akhirnya saya putuskan daripada dia beli merek lain, budgetnya dia nggak cukup. Akhirnya saya suruh pakai CDI Mio. Limitnya hilang kalau pakai CDI Mio. Jadi perubahan di motor ini koplingnya seperti kayak di video yang Jupiter, pembahasan kopling percis banget kayak gitu. Knalpot racing, karburator PE, klep saya pakai Honda Grand, tatakan kuku klep saya pakai Mio. Terus kompresi saya kasih 12. Magnet saya bubut jadi 850 gram. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya itu aja. Nah, jadi pada intinya teman-teman, kalian harus lebih teliti pemasangan itu, terutama di mendem seher. Nih, mendem seher kayak gini. Nah, ini anggap aja mesin Jupiter ya. Nah, kalau Jupiter yang itu saya ukur gini, ininya mendemnya diukur 1 mili. Jadi kalau 1 mili itu untuk harian udah aman banget. Jadi teman-teman kalau bikin motor harian, mendem seher gininya diukur 1 mili udah cukup. 1,5 juga udah aman. Jadi ada dua pilihan, 1 mili atau 1,5 mili untuk harian. Nah, jadi udah saya jelasin, terutama kalian mendem klepnya tuh harus diperhatiin, mendem seher harus diperhatiin. Terus klepnya, coakan klep yang ini juga harus diperhatiin, jangan sampai ada yang mentok, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, biasanya kan suka ada yang nanya, kalau klep standar itu koreknya diameter berapa? Biasanya nih, sumpama saya ukur, nggak, biasanya kalau kayak head standar, sumpama nih innya saya ukur di sininya 22 mili. Nah, biasanya dia saya jadiin 24. Jadi samping semili. Nah, terus saya lebih fokus ngoreknya tuh di bagian dalam. Bagian dalam saya buka, mabos klepnya saya kecilin. Nah, sama yang ini juga digedein, semili boleh, digedein 2 mili juga boleh. Kalau klep standar ini juga nggak terlalu lebar, cuman saya lebih fokus di jalur dalamnya dibikin. Pokoknya teman-teman, sistem korekan itu ntar kan saya akan bahas di bagian video tentang cara mengorek. Nah, pokoknya setiap korekan saya tuh nggak mau terlalu lebar, yang penting dilihatnya enak, jalurnya enak, pasti bagus. Sebenarnya sih kalau mau lebih sempurna, kita ke alat flow itu, ibaratnya kekurangan korekan kita tahu. Jadi cukup sampai di sini pembahasan spek-spek motor. Maaf teman-teman ya, karena nggak bisa saya bongkar real langsung, tapi ini saya udah jelaskan dengan spek yang benar di motor ini. Selanjutnya kita cobain motor. Cobain.
kan motornya udah dicobain, sangat responsif. Sebenarnya sih teman-teman saya yakin pasti bisa bikin seperti yang video yang saya tadi cobain. Cuman saran saya lebih ke telitian. Suka ada yang tanya, sebenarnya sih bikin motor di Mentari itu harganya berapa Don? Tolong detailin harganya berapa. Jadi sebenarnya di bengkel Mentari ini kita nggak pernah bikin tarif dengan spek sekian. Wah harus bayar sekian. Jadi kita di sini merangkul. Jadi teman-teman nih mau spek mesinnya seperti apa, punya uangnya berapa. Misalkan Bang saya cuma punya duit 1 juta, motor Jupiter, dapat apa aja. Nanti saya jelasin nih, nanti dapat ini. Jadi saya nggak pernah langsung bilang 2 juta, 3 juta, nggak pernah. Jadi saya menyesuaikan dengan budget. Ya makanya bengkel saya banyak lebih ke pelajar. Jadi pelajar punya uang sekian, saya sesuai dengan uangnya. Jadi bengkel saya tuh kalau saya bilang sih nggak mahal. Jadi saya menyesuaikan kantong pelajar. Jadi buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Yang jelek-jelek kalian gak usah ikutin, yang bagus-bagus ikutin. Cukup sampai di sini. Bye bye.